Yang penting hati kita lega. Hati kita lega, insya Allah kita ini adalah ciri penduduk surga. Gak apa-apa. Ibu yang melonjor gantian, maaf ya, melonjor gak apa-apa. Tak gantian gak apa-apa. Ustaz Khalid juga ya, namuin memang kalau seusia kita ini Bu ya, antara usia jelita dan usia lolita itu penyakit udah datang. Tahu usia jelita? Jelang 50 tahun. Tahu lolita? Lolos 50 tahun. Ya, udah pasti itu penyakit datang. Penyakitnya 3, atas, tengah, bawah. Atas sering pusing, bawah tengahnya pinggang, bawahnya lutut. Ayo, udah dapat? Bersyukur. Tuhan Allah sudah kasih, ya Allah harus terima. Tapi juga jangan sampai kita lemah, minta kesehatan terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini sudah waktunya, ya. Dan minta jangan lama-lama, ya Allah sakit saya, karena saya ingin ibadah yang benar, yang supaya tidak tertunda ibadah kita. Minta sehat. Ibu, para jemaah sekalian, birrul walidain, saya nyambung sedikit dari Malvinas. Di Malvinas 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, atau 3 minggu ya, itu saya menjelaskan tentang birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua itu adalah ada 2. Anak itu berbakti kepada orang tua tidak ada putusnya kecuali dia meninggal dunia. Si anaknya itu meninggal dunia. Tapi kalau anak masih hidup, seorang anak masih hidup, maka birrul walidain itu ada 2 tahapannya. Yang pertama, birrul walidain indal hayah, yaitu berbakti kepada orang tua ketika orang tua kita masih hidup. Bagaimana cara berbaktinya? Cara berbaktinya adalah bantu kelemahan orang tua, tolongin pekerjaan orang tua. Jadi anak jangan males, ya. Kadang-kadang nih, bagaimana mau bantu orang tua? HP setiap hari dipegangin. Ya kadang-kadang saya bilang kemarin itu, anak-anak sekarang, zaman sekarang ini dipanggil sama orang tua, diam. Kenapa diam? Lagi asik mijit. Kemudian orang tuanya melebihi volumenya. Diam. Dideketin sama orang tuanya sambil teriak lagi, volumenya dikencengin. Iya. Itu anaknya sana. Mudah-mudahan juga gak ada anak-anak di sini. Jadi kalau itu sekarang itu karena itu gangguannya itu HP. Jadi tidak memanfaatkannya HP-nya salah. Kalau dia benar-benar memanfaatkan HP itu ada sumber informasi, HP itu adalah penolong masalah yang namanya komunikasi, HP itu ada pelajaran di dalamnya, dimanfaatkan pelajarannya HP-nya itu. Tapi ingat, ketika orang tua itu manggil tetap dia nyaut. Gak apa-apa sambil mikir, iya ibu, sebentar ya bu, tuh enak. Ini udah 3 kali gak dengar, 4 kalinya ngebentak. Masya Allah. Kalau ibunya gak jantungan. Dan ini anak-anak nih, perlu anak-anak itu dibilangin, jangan sampai itu durhaka kepada orang tua. Nauzubillah, jaminannya adalah neraka, yaitu bantu orang tua. Kesulitan orang tua bantu, apalagi orang tua yang sudah sepuh,
Ya. Jangan dibuatkan tambah PR rumah. Ya, ujian, terus ada orang tuanya disebut kesian. Kemudian lagi apa? Piring, ya enak aja itu buka baru main lempar ada orang tua. Jadi orang tua kadang-kadang melebihi pembantu. Mudah-mudahan kita nggak begitu anak-anak. Kita harus sayang sama orang tua. Bantu orang tua kesulitan. Kalau orang tua sudah tidak memberi nafkah, tidak bisa juga beri nafkah, kita harusnya sebagai anak yang harus menafkahi orang tua kita. Makanya orang tua dalam Islam, anak enggak boleh ngasih zakat orang tua. Ya, enggak boleh. Walaupun anak itu mampu, duitnya banyak, enggak boleh zakat sama orang tua. Yang boleh sama orang tua adalah infak. Apa itu infak? Nafkah. Nafkahin orang tua, bukan zakat. Karena di zakat enggak ada ininya. Mustahiknya itu orang tua enggak ada. Jadi orang tua, "Ma, ini mah ayo zakat sama Ma aja deh daripada orang lain." Enggak boleh. Nasi orang tua cuma setahun 3,5 liter. Yang wajib adalah seorang anak kepada orang tua yang sudah tidak memberikan, nggak bisa mencari nafkah, adalah dinafkahi orang tua. Makanya itu yang kemarin sebutkan, ada 3 manusia yang dimuliakan oleh Allah dan diijabah doanya ketika dia doa. Ingat nggak? Satu orang tua kandung, dan dia juga nggak boleh dibekasi. Itu bekas orang tua saya, nggak boleh. Yang kedua adalah mertua, nggak boleh dibekasi. Yang ketiga adalah guru, nggak boleh dibekasi. Tuh bekas guru saya tuh, kesian tuh guru di Bekasi, cuma nggak dibuang aja tuh guru. Nah itu karena kemuliaannya. Kenapa? Masing-masing ada kemuliaannya, Ibu. Orang tua kita kemuliaannya adalah yaitu karena dia melahirkan kita, karena dia merawat kita, karena dia berikan nafkah kita sejak bayi sampai kita meninggal dunia. Itu orang tua kemuliaan. Sama Allah diangkat kemuliaan, apalagi seorang ibu. Mertua juga diangkat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mertua itu adalah orang yang ikhlas ketika anaknya diambil sama orang lain. Ngurus dari kecil, minterin, kasih makan, sehatin, udah gede ya ambil masih hujan, bilangnya sih ngelamar, nikahin ya ambil ya. Nah itu kemuliaannya mertua. Makanya mantu nggak boleh kurang ajar orang tua gitu, karena mertua adalah sudah menjadi seperti orang tua yang kedua, seperti orang tua kandung yang kedua, karena keikhlasannya anaknya itu diambil. Yang ketiga adalah guru. Kemuliaannya apa? Kemuliaannya adalah ilmu yang pernah diberikan kepadanya. Makanya idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u lah. Apabila anak Adam mati, manusia itu mati, maka terputuslah segala amalnya. Nggak ada yang bisa bantu dia itu, nggak
nggak bisa apa-apa illa min salasin, kecuali yang tiga. Pertama, sodaqatun jariyatin, yaitu sodaqah jariyah. Ibu nyumbang madrasah jariyah, selagi madrasahnya ini juga ada muridnya, selagi madrasah ini dipakai ibadah, selagi madrasah ini dipakai menuntut ilmu, jariyah terus, nggak putus pahala. Sampai ibu bapak meninggal pun mengalir terus, mengalir. Selama madrasahnya itu masih ada, dimanfaatkan, kecuali madrasahnya dijual. Terus dimanfaatkan terus, ibunya udah meninggal, tetap itu ya bisa menolong. Yang kedua, au ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Orang tua pernah ngajarin anaknya dari kecil sampai dewasa, diajarin akhlaknya, diajarin baca Al-Qur'annya, itu manfaat, itu yang bisa menolong orang tua ketika meninggal dunia. Yang ketiga adalah awwaladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Bapak Ibu hadirin rahimatullah, yaitu bakti kepada orang tua ketika orang tua masih hidup. Yang kedua adalah birrul walidain ba'da mamati, yaitu bakti kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia, sudah mati. Itu masih tetap anak harus birrul walidain, harus berbakti kepada orang tua. Bagaimana cara baktinya? Cara baktinya adalah pertama, terus doakan setiap 5 waktu, setiap habis sholat doakan orang tua agar orang tua diselamatkan dari azab kubur, agar orang tua tidak disiksa, agar orang tua langgeng kematiannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa jangan lepas. Jangan lepas doa terus tuh. Bagusnya ketika habis sholat, kan gampang doanya untuk orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kalau nggak hafal, ya ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususon. Sebut orang tua Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, itu juga nyampe doa. Nah, di samping doa adalah yaitu sambung silaturahmi dari kerabat-kerabat orang tua kita. Orang tua kita punya saudara masih ada, masih hidup, sambungi silaturahmi, datangin. Masih ada encang, masih ada encing, samperin. Masih ada sepupu, masih ada keponakan, samperin. Enggak boleh diputuskan silaturahminya itu. Itu kewajiban buat seorang anak untuk birrul walidain. Dan yang ketiga adalah ketika orang tua itu meninggal dunia, yaitu maka sebutkan kebaikan orang tua kita. Gak boleh sekali-kali kita menceritakan keburukan. Walaupun orang tua kita pernah melakukan keburukan, kejelekan, tapi Allah tidak senang ketika anaknya itu atau orang lain pun yaitu menceritakan keburukannya orang yang sudah meninggal dunia. Ya, harus ditutup. Makanya utama orang yang mau memandikan jenazah, yang mau mengurus jenazah, salah satunya adalah kewajibannya harus bisa nutup mulut. Bisa nggak Bu? Nutup mulut? Artinya nggak boleh ketika kita melihat jenazah itu disebut namanya, kemudian disebutin juga aibnya. Nggak boleh. Misalnya gini, ibu-ibu kan ada orang nih
temannya ini sejak kecil malah dia itu main, kemudian lama-lama dewasa, kemudian lama-lama punya keluarga, yang akhirnya kita dengar meninggal dunia. Kita takziah. Ketika kita takziah, kemudian dia mau lihat gitu ya, jenazah lagi dimandiin, kita mau lihat gitu. Kalau muhrimnya kan kok boleh ya. Nah, tapi di sini maksudnya nggak boleh ketika kita melihat itu astagfirullahaladzim gitu. Apa sih? Ya Allah, dia cerita deh sama siapa? Ibaidah. Ben, kenapa lo kok? Gue baru tahu tuh, ya. Si Dona, waktu kita main kan kecil, kita nggak pernah lihat dia itu gitu ya. Emang kenapa? Tadi dimandiin, Dona, dia kenapa? Pusernya bodong. Pusernya bodong. Air gitu. Gak boleh diceritain ya. Apalagi kondisinya jenazah itu gak boleh disebut namanya ya. Kalau mau menceritakan itu gak boleh disebut nama, bilangnya si fulan. Kalau itu juga untuk memberikan contoh itu. Kayak Ustaz itu tadi jelasin itu ya, gak boleh disebut nama karena untuk peringatan kita. Maka untuk itu orang yang mandi jenazah tapi mulutnya tidak bisa menjaga, maka tidak mendapatkan pahala apa-apa, bahkan justru dosa yang dia tanggung ya. Teman-teman, syaratnya demikian. Ini mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya malam ini agak telat ya. Walaupun memang biasanya telat, tapi gak terlalu telat, tapi malam ini terlalu telat. Nanti semakin malam dan kita juga perlu istirahat, Bu ya. Dan mohon maaf apabila ada kehilafan dan kesalahan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.